Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Siti Mahmuda dengan NPM 2215051074 dari kelas C, Teknik Geofisika, Universitas Lampung Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, aku akan memaparkan mengenai vulkanisme. Disimak sampai akhir ya. Jadi, pengertian vulkanisme merupakan peristiwa yang berhubungan dengan aktivitas gunung api, yaitu pergerakan magma dari dalam litosfer yang menyusup ke dalam lapisan yang lebih atas atau sampai ke permukaan bumi. Nah, itu adalah pengertian vulkanisme. Nah, selanjutnya adalah hasil-hasil vulkanisme. Nah, seperti kita ketahui bahwa peristiwa vulkanisme itu tentunya menghasilkan sesuatu gitu. Nah, dari peristiwa vulkanisme itu terbagi menjadi dua bentuk hasil. Yang pertama itu instruksi magma dan yang kedua itu ekstrusi magma. Yang pertama itu ada instruksi magma. Nah, jadi instruksi magma merupakan aktivitas terobosan magma ke dalam lapisan-lapisan litosfer, namun terobosan magma tersebut tidak sampai ke permukaan bumi atau hanya berada di bawah permukaan bumi saja. Selanjutnya itu macam-macam instruksi magma. Jadi instruksi magma itu memiliki berbagai macam jenis. Penasaran nggak sih sama jenis-jenis instruksi magma? Penasaran dong tentunya, jadi simak ya videonya sampai habis. Nah, macam-macam instruksi magma, yang pertama itu ada batolit. Apa sih itu batolit? Jadi batolit itu merupakan batuan beku yang terbentuknya di dalam dapur magma. Batolit ini terbentuk sebagai akibat dari penurunan suhu yang terjadi sangat lambat. Yang kedua itu ada lakolit. Apa itu lakolit? Nah, jadi lakolit itu merupakan magma yang menyusup di antara lapisan-lapisan batuan yang menyebabkan lapisan batuan yang berada di atasnya menjadi terangkat sehingga menyerupai lensa cembung. Sementara permukaan yang berada di atasnya tetap rata atau datar. Yang ketiga itu ada sil. Jadi, sil adalah lapisan magma yang tipis yang menyusup di antara lapisan-lapisan batuan yang ada di bawah permukaan bumi. Selanjutnya, macam-macam instruksi magma itu ada diaterma. Apa itu diaterma? Jadi, diaterma itu merupakan batuan yang mengisi pipa letusan. Pipa letusan sendiri mempunyai bentuk silinder yang terdapat mulai dari dapur magma sampai dengan ke permukaan bumi. Bayangin tuh panjang banget nggak sih? Nah, kemudian pipa letusan juga merupakan jalan atau penghubung yang menghubungkan antara magma yang ada di dapur magma dengan permukaan bumi. Pipa letusan ini biasanya terdapat di dalam gunung berapi yang masih aktif. Yang kelima itu ada instruksi korok atau gang. Korok atau yang disebut juga dengan gang merupakan batuan hasil instruksi magma yang memotong lapisan-lapisan litosfer yang berbentuk pipih atau berbentuk lempeng. Yang terakhir dari macam-macam instruksi magma itu ada apolisa. Nah, jadi apolisa itu merupakan sebutan bagi semacam cabang dari instruksi korok atau yang dikenal juga dengan instruksi gang, namun ukurannya itu lebih kecil atau percabangan dari magma yang ukurannya kecil atau sering disebut juga sebagai urat-urat magma. Nah, kemudian ada hasil vulkanisme yang kedua nih, itu adalah ekstrusi magma. Sebelumnya, apa sih itu ekstrusi magma? Nah, jadi ekstrusi magma itu merupakan proses keluarnya magma dari dalam bumi dan sampai ke permukaan bumi. Aktivitas ekstrusi magma ini mengeluarkan berbagai material loh. Untuk material-materialnya sendiri, itu akan dijelaskan berikut ini. Nah, material-material yang dikeluarkan pada saat peristiwa ekstrusi magma itu ada 4. Yang pertama itu ada lava, yaitu magma yang keluar sampai ke permukaan bumi dan mengalir hingga ke permukaan bumi. Yang kedua itu ada lahar, yaitu material campuran antara lava dan juga materi-materi yang terdapat di permukaan bumi berupa pasir, kerikil, atau bahkan debu dengan air sehingga membentuk lumpur. Yang ketiga itu ada eflata dan piroklastika, ya, material padat berupa bom, lapili, kerikil, dan juga debu vulkanik. Yang terakhir itu ada ekalasi atau gas, yaitu material berupa gas asam arang seperti fumarol, yakni uap air dan zat emas, solvatar atau sumber gas belerang, dan movet gas asam arang.